bersama dengan kami tentunya hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Pencurahan Roh Kudus terjadi di mana-mana buat saya dan buat saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau siapkan hati kita. Kita mau tanggalkan segala beban hidup kita. Mau duduk diam di hadirat Tuhan, menerima urapan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Ooh.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami ucapkan syukur yang luar biasa. Hari ini kami percaya pencurahan Roh Kudus sedang terjadi di seluruh umat manusia, bahkan di setiap rumah-rumah yang dibuka pintunya untuk boleh beribadah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka, telinga yang mendengarkan pujian, telinga yang mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati, ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Aku percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih banyak Bapa. Kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai karena Roh Tuhan tercurah di tempat kita. Amin. Haleluya. Kita mau dengarkan suara nafiri memanggil semua umatnya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan
Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita bersuka cita menabur di ladangnya Tuhan melalui korban syukur 1, 2 dan PPRI. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani pujian ini Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala dan melayani Engkau Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Di gereja kami GBL Kota Harapan Indah Bekasi, mau berkati setiap kami Tuhan yang boleh menabur Bapak. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan boleh menjadi dupa yang halal untuk memperluas kerajaan di bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita kami ingin memberi. Haleluya, amin. Bila roh Allah ada di dalamku. Haleluya Yesus. Kami akan menari buat Engkau Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam diri kami Yesus. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Haleluya, karena roh Allah ada di dalamku. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan, mengalir di setiap hidup kami ya Yesus. Sama-sama mau katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah, mengurapi, memberkati kami semua Tuhan, supaya firman yang kami dengar masuk dalam hati kami dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Setiap kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa muda bersama dengan kami dari awal hingga pada akhir firman ditabur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kita miliki, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kita akan baca bersama-sama dari ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya akan terus bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas dari pembacaan tentang Yesus naik ke surga. Tetapi saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, kita masih membahas bahwa Yesus menyediakan satu penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, yang menghibur, yang menolong, yang membela, menuntun, membimbing saudara orang percaya. Dan itu dilakukan Yesus sebelum naik ke surga, dijanjikan kepada murid-muridnya. Dan saat ini Yesus sudah pergi, sudah naik ke surga. Dan tentunya Roh Kudus sudah diberikan buat kita semua. Roh Kudus sudah ditinggalkan buat saudara dan saya. Lalu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena Yesus datang ke dunia, dia mengajar dari bait Allah,
Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Yesus mengusir setan-setan. Dan Alkitab berkata bahwa kita, saudara dan saya orang percaya, akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus memberikan roh penolong itu. Roh kebenaran yang menghibur, yang menuntun, yang membimbing, yang menyertai saudara, yaitu Roh Kudus. Dan ini tugas kita, saudaraku. Yesus sudah kembali ke surga. Tugas saudara dan saya terpanggil meresponi panggilan Tuhan untuk menuntaskan amanat agung, untuk mewartakan tentang kabar keselamatan kepada setiap orang yang kita jumpai. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul bersama-sama. Mereka ketemu, mereka berevolusi, mereka bersekutu, mereka naikkan pujian penyembahan, mereka sehati dalam doa. Dan mereka siap untuk diutus Tuhan. Mereka siap melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga banyak orang yang bertobat, sehingga banyak orang yang dipanggil, sehingga banyak orang yang akhirnya menerima keselamatan. Karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan lagi Yesus, tapi saudara disertai Roh Kudus. Saudara disertai pimpinan yang datang dari Tuhan langsung. Sehingga saudara siap untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku, dengan singkat saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Makna yang terkandung ketika Yesus naik ke surga. Dan sebelum naik dia memberitakan sesuatu dan mengatakan sesuatu. Dan ini akan saya ambil dan saya ulas dari ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dengan jelas bahwa janji Tuhan untuk memberikan roh penolong itu, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dengan satu catatan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari kejadian ini saudaraku saya mau sampaikan urut-urutannya saudara. Ketika Yesus naik ke surga, maka dia akan memberikan apa? Roh Kudus. Jadi yang pertama-tama saudaraku, saudara dan saya menerima urapan Roh Kudus. Saudara menerima roh Tuhan, Roh Kudus yang diam dalam hatimu, yang diam di dalam hidupmu. Sehingga Roh Kudus hidup dan engkau menghidupinya. Engkau bersama-sama dengan Roh Kudus berjalan menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku kita bersyukur ketika Yesus naik ke surga. Dia tidak hilang begitu saja, tidak melupakan saudara dan saya. Tapi dia memberikan roh yang lain, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan saudaraku pastikan ketika Yesus naik ke surga, dia sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Pastikan saudara menerima Roh Kudus itu. Pastikan Roh Kudus tinggal diam di dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Biarkan Roh Kudus bertahta, memimpin kita, membimbing kita. Kita belajar peka kepada suara Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus. Kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita memutuskan segala dengan hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku, menjadi orang percaya tidak cukup hanya datang ke gereja, lalu naikkan doa, membaca Alkitab, melayani, menjadi pengurus, menjadi hamba Tuhan. Tapi lebih daripada itu, pastikan saudara ambil bagian dalam pelayanan, mengikut Tuhan, saudara menerima Roh Kudus.
Pak, saya sudah terima. Kalau engkau sudah merasa menerima Roh Kudus, jangan padamkan roh itu. Biarlah rohmu menyala-nyala, katakan sama Tuhan. Dan engkau siap menjadi saksi. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Kebenaran yang pertama. Pastikan Roh Kudus tidak padam. Kalau engkau punya cinta mula-mula kepada Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus melingkupi, memenuhi hati dan pikiran dan seluruh hidupmu. Sehingga engkau bisa dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memampukan saudara berkata-kata. Memampukan saudara untuk boleh bertemu dengan seseorang dan mewartakan kabar keselamatan. Karena janjinya dia akan menyertai saudara sampai kepada kesudahan akhir zaman. Saudaraku, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Ini janjinya. Saudara terpanggil menjadi saksi. Katakan firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara bukan sekedar disuruh bersaksi, pergi memberitakan Injil, tetapi ada penyertaan dari Tuhan. Apa itu? Kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang besar. Yang memampukan engkau yang merasa tidak mampu. Yang membuat engkau bisa ketika engkau berkata aku tidak bisa. Saudara hanya berkata, aku mau Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Saudara diberikan kuasa. Saudara dan saya orang percaya yang menerima kuasa Roh Kudus itu. Saudara memiliki kuasa untuk boleh mewartakan keselamatan. Untuk boleh menjadikan orang percaya kepada Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Menuntaskan amanat agung. Saudara tidak dibutuhkan orang yang punya pendidikan yang tinggi. Dengan disiplin ilmu yang tinggi. Saudara tidak dibutuhkan orang yang mempunyai mengumpulkan harta dulu, saudara. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan ini aku mau, utuslah aku. Saudara, mari kita meresponi panggilan Tuhan ini. Untuk kita menjadi saksi Tuhan. Mungkin saudara menetap saya dan berkata, lalu bagaimana Pak cara saya bersaksi? Saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai bercakap-cakap, pengetahuan saya terbatas. Dan saya tidak percaya diri. Saya mau beritahu saudaraku. Ada langkah-langkahnya. Lewat hidupmu engkau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Karena Paulus berkata mari kita menjadi surat yang terbuka. Sehingga orang melihat hidup kita. Dan kita bisa mengenalkan Yesus lewat hidup kita sehari-hari. Saudaraku, jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang terlihat baik untuk datang ke gereja, yang terlihat santun, yang terlihat manis dan penuh wibawa surgawi karena sedang melayani Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, hidup sehari-hari kita, saudara dan saya harus menjadi saksi. Orang melihat ada Yesus di dalamnya, tutur kata kita bisa menjadi berkat, pola pikir kita, perkataan kita bisa boleh memberkati banyak orang, tidak menyakiti, tidak merasa hebat, tidak merasa paling bisa, tidak merasa paling ngerti, tidak bisa dinasehati. Ini ciri-ciri pemberontak, ciri-ciri orang yang sombong, bahkan identik dengan orang yang minder, menutupi kelemahannya dengan merasa hebat, membuat segala sesuatunya kelihatan hebat. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan membutuhkan kerendahan hati. Mari saya mengajak kita semua menjadi saksi Kristus. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang berkarakter Kristus. Yaitu rendah hati, lemah lembut. Ini harus kita lakukan. Punya kerendahan hati. Punya kelembutan. Penuh dengan kasih. Ini yang Tuhan mau saudara menjadi saksi Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, selain engkau harus berkarakter Kristus, engkau harus punya mental prajurit.
Saudara tahu Alkitab mencatat, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan apa yang menjadi kebutuhan keperluannya, tetapi dia akan siap kepada komandannya. Saudaraku, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi buat kita. Tapi ingat, saudara dipanggil untuk melayani, bersaksi, dan saudara harus melayani. Dan ketika komandan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita bilang, siap komandan, kita lakukan. Amin. Ini harus kita lakukan. Dan saya mau beritahu saudaraku, sudah banyak orang-orang percaya, sudah banyak orang yang tidak lagi punya kapasitas ini. Saya mau beritahu seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, pengurus-pengurus gereja, bahkan para pendeta, gembala-gembala, saya mau beritahu hari ini, bahwa engkau harus menjadi pelayan Tuhan yang punya nilai dan visi. Penting buat kita, hamba-hamba Tuhan, orang percaya mempunyai nilai. Ada begitu banyak kelihatan sekarang orang melayani menjadi hamba Tuhan yang tidak kelihatan punya nilai dan visinya tidak jelas. Oleh sebab itu hati-hati. Belajar firman dengan benar. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Roh Kudus memberikan itu kepada saudara pencerahan. Mengerti. Karena Roh Kudus sebagai guru yang mengajar tentang kebenaran. Saudara terlalu gampang untuk berbicara. Terlalu gampang untuk memberikan ceramah dan khotbah. Tetapi saudaraku, mari sebelum kita mengatakan semuanya itu, alami dulu. Kita rasakan dulu. Kita praktekkan dulu. Sehingga kita bisa menjadi teladan. Menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari saudara, mungkin saudara berpikir sesuatu yang sulit untuk menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem di tempat kita tinggal. Bisa di rumah, ada kakak, adik, orang tua, ada saudara, ada kerabat. Inilah yang dimaksud dengan Yerusalem. Orang terdekat kita. Lalu kita bisa berbincang-bincang. Kita bisa sharing, kita bisa berbicara sesuatu tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Itu pun sudah bersaksi saudara. Orang terdekat kita. Bagaimana orang bisa tertarik kepada Yesus kalau kita sendiri tidak menunjukkan kita punya Yesus yang hebat. Kita tidak bisa merasakan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Yerusalem, orang terdekat. Mulai buat nama-nama. Doakan, Tuhan jamah. Aku rebut jiwanya, aku bersembah untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulai lakukan dengan doa. Lalu sempatkan untuk ketemu. Lalu saudara bisa bawa dia untuk datang di komsel, untuk datang di doa malam. Saudara tidak perlu banyak bicara, tugasmu hanya bawa. Nanti ketika ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman Tuhan, mereka mendengar. Tapi kita sudah bersaksi membawa orang datang. Bukankah sederhana? Tidak harus menjadi momok yang menakutkan saudara. Lalu kalau kita sudah orang terdekat, mulai terbiasa. Lalu seluruh Yudea, keluar rumah, keluar saudara, kerabat terdekat. Saudara mulai ketemu orang, sudah terbiasa. Saudara bercerita, halo Salam apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara tidak ragu-ragu mengatakan kebaikan Tuhan. Yesus hidup, dia menolong, dia memberkati, dia menyembuhkan. Bersaksi buat orang-orang. Lingkungan kita, di tempat di mana kita tinggal. Di mana kita bertemu dengan orang, mungkin di kantor. Mungkin di tempat pekerjaan, tempat usaha. Tempat kita biasa ketemu, mungkin sedang berolahraga dan sebagainya saudara. Lewat hidupmu engkau menjadi saksi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari saudaraku. Seringkali saya selalu berdoa dan mengingatkan. Mari koreksi diri masing-masing. Lebih gampang kita melihat kesalahan orang lain dibanding kesalahan diri sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, seluruh Yudea. Lalu Samaria. Ketika kita pergi di kota kita targetkan untuk kita boleh mengalukan penginjilan. Kita buat misi saudaraku. Jangka pendek, menengah, panjang.
misi, penginjilan pribadi, penginjilan kelompok, penginjilan massal, bikin KKR, bikin ibadah-ibadah saudaraku. Untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Dan seluruh dunia. Artinya saudara, kalau kita sudah terbiasa, kita tidak pilih. Kita tidak pandang-pandang siapa yang harus kita ketemui. Semua orang, bicara seluruh dunia artinya semua orang yang kita jumpai. Pastikan targetmu adalah mewartakan keselamatan. Ini yang Tuhan mau. Dari kisah para rasul. Sebelum Yesus naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan yang singkat ini saya mau memberitahu sekali lagi. Bahwa karya Roh Kudus buat saudara, orang percaya sudah jelas. Dia menjadi penolong buat saudara. Ketika engkau mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Dia menjadi guru yang mengajarkan tentang kebenaran. Baca Alkitab, renungkan, saudara memberikan hikmat dan mengerti apa yang harus saudara lakukan. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Karya itu jelas. Bahkan karya Roh Kudus menyertai kita. Bersaksi bersama dengan kita. Dia memperlengkapi kita. Ketika Tuhan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tidak dibiarkan sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang mendampingi. Roh Kudus yang menyertai. Roh Kudus yang memimpin. Roh Kudus berjalan bersama-sama. Sehingga saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, mari mulai dengan kata-kata ini. Satu orang menyelamatkan satu jiwa. One man save one soul. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa, mulai minta sama Tuhan, Roh Kudus membimbing, ajar, belajar untuk berani bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti bicara. Tapi biarlah kuasa-Mu, kasih berkat-Mu sempurna turun atas setiap kami sekalian. Engkau jamah setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang sedang mendengarkan khotbah ini. Sehingga kami diperlengkapi dengan urapan Roh Kudus dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mulai dari tempat tinggal kami sampai kepada siapapun yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita, keberadaan kita untuk boleh melakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar supaya kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Mari saya mengajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar akan masuk dalam perjamuan. Mari Engkau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya di atas kayu salib semua selesai. Engkau sudah menjelaskan setiap kutuk penderitaan dan kutuk sakit penyakit. Sehingga kami sehat, kami kuat. Dan kami boleh melayani Engkau. Kami boleh setia dan taat mengiring Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Sampai Kau datang menjemput kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan kami semua petugas pelayan perjamuan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya mau pastikan Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur perjamuan dan kita akan lakukan bersama-sama.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Yang seharusnya kita dihukum, tetapi justru kita diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita setia dan taat kepada Tuhan. Kita lakukan perjamuan ini menjadi peringatan. Kita mengingat kasih yang luar biasa. Kita mengingat pengorbanan yang begitu besar untuk boleh rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan sebab itu, mari kita mengucap syukur. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan memastikan kita untuk setia dan taat sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur atas kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Lewat darahnya yang tertumpah, bilurnya yang mengalir, tubuhnya yang tercabik-cabik di mahkota duri, hanya untuk menyelamatkan saudara. Mari ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa, pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita senantiasa memberi yang terbaik, mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih kami sudah melakukan perjamuan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan. Berkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bapa di surga, setiap sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, virus, corona, COVID-19 kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami diproteksi sempurna sehingga kami sehat dan tidak tertular, terpapar virus corona. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, Allah dalam nama Yesus, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah urapi menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Sehingga minyak ini benar-benar menjadi minyak urapan. Ketika kami oleskan pada setiap orang, maka orang yang dioleskan minyak ini mendapatkan kepastian. Berjalan di dalam kemenangan, melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
para pengurus, mentor, ketua komsel, imam, silakan meleskan minyak kepada anggota keluarga dan siapapun yang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dan menerima pengurapan melalui hambanya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau angkat pujian, nama Yesus pikat hatiku. Haleluya Tuhan, hanya namamu Tuhan yang memikat hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan hidup, kita memiliki hari esok. Haleluya, kita memberikan yang terbaik melalui korban syukur kita. Ku tak gentar
terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini sehingga bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang menjamberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Bapak. Bahkan Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya, keluarganya Engkau berkati. Dan kami berdoa ya Bapak untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Karena tangan Tuhan menjamah melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memulihkan bangsa kami ini supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang normal kembali. Bahkan roda perekonomian bisa kembali berjalan dengan baik. Bahkan pintu-pintu rumah ibadah boleh dibuka kembali sehingga kami boleh bebas beribadah untuk memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Presiden dan Wakil Presiden jajaran menterinya. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami. Tuhan yang berkati para garda terdepan, para tim medis, para dokter, para suster yang sedang menangani para pasien-pasien COVID-19. Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa secara khusus untuk para pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Tuhan yang memberikan kesembuhan atas mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Bekasi. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Mujizat penuaian jiwa yang berlaksa, mujizat penuaian berkat yang berkelimpahan. Sehingga dalam tahun ini apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan sudah mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah. Sehingga kami dimampukan untuk membelikan sebidang tanah yang luas untuk kami dirikan tempat ibadah yang luas dan permanen. Sarana-sarana untuk keperluan ibadah, mobil jemputan bagi jemaat, dan Kau jadikan kami menjadi berkat-Mu sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa setiap program yang ada di gereja kami, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Bahkan setiap ibadah-ibadah persekutuan, DPP malam, DPP pagi, ibadah komsel, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Biarlah melalui wadah-wadah ini jemaat boleh imannya semakin didewasakan akan Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi jemaat GBI Aletheia Kota Harapan Bekasi dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini dan beribadah melalui channel YouTube ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tuhan yang berikan perlindungan atas mereka. Jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut. Niatnya orang jahat, guna-guna inuktis, kemalingan, perampasan, penipuan. Terlebih COVID-19 kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa
untuk gereja kami, di mana gereja kami ini ada. Engkau jamah, Engkau berkati, kuduskan, sucikan ya Bapa, dari lantai 1, 2, dan 3, sehingga penyakit virus bakteri COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja kami, karena ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bila seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita berdiri. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh terima berkat Tuhan. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.